Haleluya, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Renungan 79 dengan 365 hari yang mengubahkan. Pada kesempatan ini bacaan kita sampai di dalam surat 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama sampai 19. Resilient, kita tangguh dalam Tuhan. Kita akan membaca ayat ini beberapa, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, namun sebagai ayat pokok kita akan baca di dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang keempat. Renungan kali ini saya beri judul Membangun Rohani Pribadi dan Jemaat. Sekali lagi, membangun rohani pribadi dan jemaat. Mari kita akan baca di dalam ayat pokok kita, 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini sekali lagi Paulus menegaskan tentang beberapa karunia roh. Yang sebelumnya di ayat-ayat di pasal 12, di sana dipaparkan tentang rupa-rupa karunia roh. Ada hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan macam-macam roh, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mengikuti di dalam perikop sekali lagi tentang karunia roh. Pasal 14 ayat 1 sampai 19 yang sebenarnya perikop ini sampai di ayat yang ke-25. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membangun hidup kekristenan dan tubuh Kristus atau jemaat yang tangguh dapat dilakukan dengan berbagai cara. Rajin beribadah, rajin memuji dan menyembah Tuhan, setia mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, dan juga berdoa. Doa sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Dengan berdoa membuat kita sebagai seorang prajurit-prajurit Kristus tetap terhubung dengan Kristus sebagai komandan atau panglima kita. Melalui doa kita membangun komunikasi pribadi dengan Tuhan. Melalui doa kita mendengar instruksi-instruksi, perintah-perintah, petunjuk-petunjuk dari Tuhan dalam menghadapi peperangan atau masalah hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini kita tahu bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang suka untuk berdoa, sehingga di dalam jemaat ini banyak karunia-karunia roh. Membangun rohani pribadi itu penting, tetapi juga jauh lebih penting membangun rohani secara keseluruhan sebagai tubuh Kristus. Karunia-karunia roh yang diberikan oleh Tuhan bertujuan untuk membangun rohani secara pribadi, lebih dari itu untuk membangun rohani jemaat sebagai tubuh Kristus. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk memiliki karunia-karunia roh itu agar kita menjadi jemaat yang tangguh baik secara pribadi maupun sebagai tubuh Kristus. Kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah masing-masing atau tempat masing-masing. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahasa roh bermanfaat untuk membangun rohani secara pribadi. Jadi seorang yang sedang berdoa dengan bahasa roh, dia sedang membangun dirinya sendiri, kerohaniannya sendiri agar kuat
Memang hal ini juga penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita harus memiliki rohani kehidupan iman yang kuat. Di ayatnya yang ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Bernubuat lebih penting daripada berbahasa roh. Sebab dalam nubuat itu kita bisa membangun, kita bisa mendengar nasihat, kita bisa mengerti, kita bisa dihibur, dan jemaat bisa mendapatkan kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua rindu memiliki karunia-karunia roh. Kita lanjut di ayatnya yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat ini menegaskan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa bahasa roh berguna untuk membangun rohani secara pribadi, tetapi nubuat itu berguna untuk membangun jemaat secara keseluruhan, secara utuh sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sebagai jemaat bukan hanya ingin kuat secara pribadi, tetapi secara keseluruhan, khususnya jemaat GPDI Sade Magelang, kita semua menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh dalam menghadapi situasi kondisi yang begitu sulit hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Paulus mengungkapkan bahwa bahasa roh itu berguna untuk membangun jemaat secara pribadi, tetapi nubuat itu berguna untuk membangun jemaat secara utuh. Paulus menegaskan bahwa bernubuat lebih penting, dan Paulus lebih menghargai ada jemaat yang bisa memiliki karunia untuk bernubuat, sebab dengan nubuat itu sekali lagi jemaat akan dibangun, jemaat akan dikuatkan, jemaat akan dinasihati, jemaat akan dihibur. Ini dapat diartikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus berupaya, kita harus berusaha untuk menggunakan karunia roh yang kita miliki, yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk membangun jemaat, bukan hanya membangun diri kita secara pribadi. Maka mari kita semua bertekun di dalam doa, bertekun dan ikut terus dalam kita membangun rohani kita, agar Tuhan juga anugerahkan karunia-karunia yang lebih dahsyat dalam hidup kita. Karunia bernubuat agar kita bisa membangun jemaat GPDI Sade Magelang ini menjadi jemaat yang kuat dan tangguh. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus memuji bagaimana jemaat di Korintus ini patut kita teladani juga, karena mereka giat dan bertekun dalam doa, dalam memperoleh karunia-karunia roh, sehingga ada banyak karunia di dalam jemaat di Korintus ini. Tetapi Paulus menegaskan bahwa karunia-karunia itu harus digunakan untuk membangun jemaat, bukan hanya membangun diri pribadi. Tentu demikian pula dengan kita jemaat GPDI Sade Magelang. Sekali lagi, berbahasa roh memang penting karena adalah juga karunia roh. Tetapi membangun rohani secara pribadi harus diikuti dengan membangun rohani untuk jemaat secara utuh. Kalau ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh, maka karunia ini berguna untuk membangun jemaat. Kalau di dalam jemaat kita ada karunia untuk bernubuat, maka karunia itu berguna untuk membangun jemaat. Berbahasa roh sekali lagi bermanfaat
untuk membangun jemaat jika karunia menafsirkan bahasa roh juga ada di dalam jemaat kita, juga ada di dalam pribadi kita, sehingga jemaat terbangun, jemaat menjadi tangguh di dalam Tuhan. Paulus suka kalau semua jemaat bisa berbahasa roh, tetapi Paulus lebih suka kalau ada jemaat yang bisa memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jemaat memiliki karunia untuk bernubuat. Di jemaat GBD El Shaddai Magelang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belum semua mempunyai karunia untuk berbahasa roh. Gembala jemaat pasti sangat merindukan bahwa jemaat-jemaat bisa memiliki karunia itu. Lebih daripada itu, beliau pasti akan mendorong kita supaya kita memiliki karunia-karunia menafsirkan bahasa roh, karunia bernubuat. Melalui program-program yang sudah beliau canangkan, beliau berusaha agar jemaat lebih bertekun di dalam mencari Tuhan, supaya karunia-karunia ini ada di dalam jemaat GBDI El Shaddai Magelang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 9. Demikian juga kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pada kesempatan ini kita semua bersyukur kalau ada di antara kita sudah memiliki karunia berbahasa roh, mari kita lebih giat lagi supaya Tuhan anugerahkan, karuniakan karunia-karunia yang lain. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh, karunia untuk bernubuat, supaya jemaat GBD El Shaddai Magelang bisa dibangun menjadi jemaat yang tangguh. Gunakan karunia-karunia itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi mari kita gunakan untuk membangun jemaat. Sekali lagi saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ini begitu tegas Rasul Paulus bahwa karunia-karunia itu harus dipakai untuk membangun jemaat. Saya akan bacakan di ayatnya yang ke-18 dan 19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia roh yang kita miliki, kita pakai untuk membangun jemaat. Ayo, jangan hanya puas dengan karunia berbahasa roh, tapi mari kita cari, kita tekun mencari karunia-karunia yang lain. Karunia menafsirkan bahasa roh, karunia bernubuat, agar jemaat GBD El Shaddai Magelang dibangun menjadi jemaat yang tangguh. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan dapat menolong kita untuk lebih tekun dan setia mencari karunia-karunia roh. Terima kasih Bapak Ibu telah setia mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin bersaksi karena pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, atau Bapak Ibu yang ingin juga didoakan dalam pokok-pokok doa tertentu, bisa disalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, sehingga kesempatan ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang memotivasi kami Tuhan, supaya karunia-karunia roh yang sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami dapat gunakan untuk membangun jemaat, bukan hanya untuk kepentingan rohani pribadi kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kerinduan-kerinduan jemaat yang ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, ingin mendapatkan karunia-karunia roh, supaya mereka menjadi jemaat-jemaat yang tangguh, jemaat-jemaat yang bisa membangun kehidupan rohani orang lain, khususnya jemaat GBD El Shaddai Magelang.
hati jemaat GPDI LSAD Magelang bersukaria karena Tuhan, bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah. Puji Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami menyelesaikan program ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.